Halo Sobat Altar, kali ini kita akan membahas sejarah dan awal mula orang Jawa di Suriname. Beberapa di antara kalian pasti sudah banyak yang mendengar negara Suriname. Suriname dan Jawa memiliki sejarah yang erat. Negara yang bernama Republik Suriname ini memiliki penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduk. Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo. Negara yang memiliki bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap 25 November. Nah, gimana sih sejarah lengkapnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Dirangkum dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke-15. Ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran yang luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Cassiquiare, dan Orinoco. Dataran tersebut awalnya oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribania. Guyana berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai, dan Caribania dari kata Carib, nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut. Dalam legenda El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya kandungan emas, yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan itu. Pada tahun 1449, pelaut Spanyol Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur Laut Amerika Selatan, dan Guyana berhasil dikuasai atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan 17, Guyana silih berganti dikuasai Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugal. Akibatnya, wilayah Guyana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola, bagian dari Venezuela sekarang, Inglesa, Guyana sekarang, Hollandesa, Suriname, Francesa, Cayenne, dan Portuguesa bagian dari wilayah Brasil. Pada tahun 1651, Suriname direbut Inggris sampai saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian Breda tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara. Pada 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani Memorandum Rencana Pengakhiran Penjajahan. Lalu pada konferensi meja bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Johan Adolf Bengel menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik. Pada tahun 1970, diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname dan menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai politik. Tanggal 25 November 1975, Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Awal mula orang Jawa di Suriname. Pada saat diduduki Belanda, perekonomian Suriname tidak menentu karena dihapuskannya perbudakan pada 1 Juli 1863. Padahal, perkebunan masih sangat memerlukan tenaga buruh. Karena itu, pada tahun 1870 pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran atau buruh kontak ke Suriname. Perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun 1873 sampai 1914 dengan mendatangkan buruh kontak imigran Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 9 Agustus 1890. Mereka dipekerjakan dengan buruh murah di perkebunan. Kebanyakan dari Jawa Tengah karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah. Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890.
Kelompok ini direkrut oleh The Nederlandse Handel Maatschappij untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg. 4 tahun kemudian, tepatnya 1894, perusahaan yang sama mendatangkan lagi imigran gelombang kedua berjumlah 582 orang Jawa. Mulai tahun 1897, kedatangan para imigran dari Indonesia ini dikelola langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa tersebut mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan. Imigran keturunan Jawa ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya atau yang disebut sebagai repatriasi bila mana telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890 hingga 1939, tercatat 8.120 orang yang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi, tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir pada 1954, sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia. Sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas. Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga telah terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti itu merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan. Mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka segera setelah masa kontraknya habis. Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa di Suriname yang beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Muo, Paranam, dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname karena mayoritas penduduknya keturunan Jawa, seperti Saramaka, Koronie, dan Nigerie, semakin berkurang tenaga buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya jadi buruh, melainkan juga jadi politisi, bahkan menteri. Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam imigrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politisi oleh golongan Kreol atau Afros Suriname. Nah, jadi itulah sejarah dan awal mula orang Jawa di Suriname. Semoga bermanfaat ya Sobat Altar.